Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Poni, kembali lagi di podcast Bunda Suryatni. Oke, hari ini kita akan membahas topik yang cukup sensitif. Tapi topik ini kita akan bahas bersama dengan dokter spesialis anestesi. Sudah bersama dengan kita di sini ada Dokter Muhammad Ismu, spesialis anestesi dan terapi intensif. Halo Ya, dokter. halo, terima kasih sudah diundang. Sama-sama dokter, terima kasih Ya, juga sudah mau hadir di podcast kita hari ini membahas terkait infus ya dok ya. iya, Oke, boleh mungkin, perkenalan lagi dengan teman-teman di podcast kita, boleh dok? oke. Mohon izin perkenalkan, saya Dr. Muhammad Ismu Heriadi, spesialis anestesi dan terapi intensif. Saya bekerja di Rumah Sakit Bunda Suryatni sebagai dokter spesialis anestesi dan memegang untuk pasien-pasien dengan critical care, Oke, ya. terima kasih Ya, dokter. Nah teman-teman, hari ini kita mau bahas topik yang cukup sensitif ya dok. mmm, Kita bahas terkait infus. Nah sebenarnya dok, kita tuh kan kadang atau banyak juga yang takut ya sama, takut diinfus, mhm, takut disuntik dan segala macam. mhm, Sebetulnya kenapa sih kita harus diinfus dok ketika dirawat? oke. Jadi infus itu sebenarnya secara umum ya kita udah pada tahu kenapa sih pasien kalau masuk rumah sakit itu harus diinfus, karena itu punya reasoning, ada alasannya. Oke, Nah, gimana dok? yang pertama, infus itu akses untuk memasukkan obat, Oke, melalui betul dok. pembuluh darah. Mhm, Pembuluh darahnya di mana? Bisa pembuluh darah di tangan, di kaki, atau mungkin di mhm, pembuluh darah besar, kalau pada kondisi-kondisi pasien kritis. Nah, tujuannya apa ya tadi? Pertama untuk masukkan obat, eee, betul dok. yang kedua untuk kebutuhan maintenance cairan, atau Mhm, kebutuhan cairan yang tidak bisa dikejar dengan memasukkan obat-obatan secara atau cairan secara oral, atau kita oke, makan minum. langsung minum makan gitu biasanya Itu dok? tidak tercukupi, Mhm, kita ditambah dengan mhm infus. mhm. Itu yang kedua. Yang ketiga untuk koreksi-koreksi kondisi-kondisi khusus tertentu. Kayak gimana itu dok? Misalnya kalau kondisi pasien yang jatuh misalnya karena keracunan, misalnya pasien dengan kondisi asidosis yang butuh koreksi-koreksi cairan khusus. Iya iya iya. Nah, itu juga bisa menjadi akses untuk masukkan obat atau kondisi-kondisi emergensi, di mana kalau pada pasien di rumah sakit, itu terutama pasien-pasien yang di critical care, nah, Mhm, itu kan biasanya dia butuh cairannya banyak dan betul juga butuh akses-akses untuk masukkan obat-obat emergensi yang betul. dibutuhkan kerjanya cepat, jadi langsung ke pembuluh darah. Mhm, Maka itu dibutuhkan cairan infus dan biasa ada stigma kok semua pasien masuk rumah sakit ya pasti masuk pakai infus ya kan. iya Nah, betul. ya infusnya itu tadi tujuannya, karena pasien yang masuk masuk rawat inap pasti kan beda sama penanganan pasien rawat jalan kan yang bisa Betul masuk, dia bisa makan minum seperti betul biasa. betul. Pasien masuk itu karena ada obat yang tidak bisa atau cairan tidak bisa dikejar hanya dengan masukkan obat-obatan melalui mulut. Mhm. Nah, tapi kadang juga ada yang pasien kayak, "Saya pas masuk IGD nggak apa-apa nih Dok, masih Heeh, bisa minum sendiri, heeh, tapi kenapa tetap pakai infus ya?" heeh. Gitu. Nah itu tadi yang saya bilang tadi, Mhm selain untuk kegunaan cairan juga untuk memasukkan obat. mhm. Ada beberapa obat misalnya kayak yang kita sering misal pasien datang dengan, "Oh demam, tapi kok saya masih bisa makan minum?" Tapi kan ada obat-obatan yang nggak bisa dikejar dengan makan atau minum. Iya Seperti iya iya. obat-obatan antibiotik, Mhm. obat-obatan yang misalnya kalau misalnya pasien kondisinya bisa makan minum tapi refleksnya bisa muntah atau mual, jadi kita bisa ngasih antiemetik atau obat-obatan mual lewat cairan infus tersebut. Oke. Jadi kegunaannya juga sangat banyak, apalagi untuk pasien yang dirawat inap. Oke, Dirawat inap gimana? itu infus seperti senjata satu-satunya yang bisa kita pakai soalnya. Karena pasien masuk rawat inap itu resikonya besar soalnya. Kenapa sampai Iya. dirawat inap kan berarti kondisinya bukan kondisi yang baik-baik saja kan. Betul betul Dok. Nah, pasti ada sesuatu yang dia butuh dirawat, butuh dievaluasi, Mhm dan mhm itu harus dilakukan di rumah sakit, mhm. dan tidak bisa dilakukan di rumah. Dan cairan infus itu salah satunya dipasang karena pasien-pasien itu secara tidak langsung memang ada obat-obatan atau cairan yang nggak bisa kekejar hanya dengan makan dan minum saja. Oke. Jadi, infus ini bukan cairan biasa ternyata ya, Dok, Bukan tapi cairan bisa biasa. jadi penyelamat juga salah satunya, Oh yang iya ya. mungkin tidak Mhm, terlihat karena mikirnya heeh. hanya cairan, tapi ternyata itu ada efek yang besar ya. Oh iya, sangat besar soalnya karena itu ibaratnya senjata kita di rumah sakit. Iya. Heeh. Kita mau bedanya perawatnya di rumah Mhm, karena masih bisa makan minum, iya. jadi kita bisa kasih langsung dari oral. Mhm Tapi ada mhm kondisi-kondisi di mana itu nggak bisa dilakukan mhm, atau kalau misalnya bisa dilakukan pun tidak mencukupi. Nah itu betul. makanya infus itu sangat penting terutama pada kondisi-kondisi pasien yang memang kalau tidak didapatkan cairan, Mhm, nah itu atau misalnya kondisi-kondisi yang di mana kalau tidak dapat cairan itu kondisi dia bisa semakin memburuk. semakin memburuk. Iya, Nah, kayak, kalau semisal ternyata dia merasa tidak dehidrasi, tapi mhm, ternyata dari dokter, ini anak tuh dehidrasi. Nah, mhm, patokannya itu seperti apa mhm. sih, Dok? Yang akhirnya memerlukan cairan infus gitu? Oh iya. Untuk dehidrasi sendiri ini kan ada tingkat-tingkatannya ya, Mhm, dimulai dehidrasi ringan, dehidrasi bisa ada ringan sedang, dehidrasi berat. betul.
Nah, kondisi-kondisi ini tuh ada parameternya. Oke, Itu bisa dilihat parameter. dari banyak parameter, bisa kita ngelihat dari jumlah urin atau pipis yang keluar. Jumlah urin yang keluar itu rata-rata 0,5 cc per kilogram berat badan per jam. Jadi kira-kira misalnya berat badannya 5 kilo, berarti kira-kira dia harus keluar setidaknya 2,5 cc per jam. Oke, Heeh. Dok. Nah, kalau misalnya kriteria di bawah itu mungkin dia udah jatuh ke kondisi dehidrasi, walaupun itu tidak bisa jadi patokan satu-satunya, Mhm. karena banyak faktor, misalnya fungsi ginjalnya masih bagus atau enggak, atau enggak misalnya memang kondisinya itu pasien dengan kondisi, apa namanya, ada minuman obat-obatan tertentu atau Mhm. enggak. Iya, Dok. Itu yang pertama. Yang kedua, patokan dehidrasi yang lain bisa dilihat dari turgor kulit, heeh. Apakah kulitnya jadi keriput yang harusnya masih kencang jadi Tapi keriput, keriput. atau enggak bisa kita ngelihat dari namanya capillary refill time. Capillary refill time tuh kita bisa ngeliat, kita biasa di ujung-ujung ini kan ada bisa kita pencet, habis itu kita kembali lagi Iya, Dok, merah. warna dan lainnya. Nah itu parameternya sih kita secara umum dilihat kurang dari 2 detik normalnya. Mhm, mhm. Lebih dari itu berarti bisa jadi kondisi perfusinya jelek. Perfusi itu bisa karena masalah pompa jantungnya jelek atau cairannya yang kurang, Mhm, mhm, mhm. kayak gitu. Jadi kita bisa evaluasi, oh kalau misalnya jantung nggak baik-baik aja, berarti masalah yang kedua nih, jangan-jangan Oke. bukan masalah pompa, masalah volume cairannya. Oke, oke. Yang ketiga, apalagi kalau misalnya pada kondisi anak-anak bisa kelihatan lagi, anak-anak apalagi usianya masih bayi sampai Mhm. usia toddler, Iya. biasa penguapan cairannya tuh besar, terutama karena Mmm. ukuran kepalanya yang lebih besar, Iya. proporsi, dari sefalat sama badannya itu tuh masih lebih besar di kepala. Jadi penumpang berat badannya tuh sebenarnya lebih baik di kepala. Jadi makanya kita bisa kalau keluar cairan kita ngeliat ubun-ubunnya cekung, jadi kalau lihat Iya, tuh Dok. ada cekung di sini gitu, atau enggak Oke, Dok. matanya tuh kelihatan lebih cekung gitu, Iya, iya, iya. bibir kering, itu kan juga tanda-tanda yang paling gampang untuk bisa dilihat. Itu dehidrasi atau tidak gitu, Dok. Tapi kalau misalnya udah kondisi gitu kan udah Mhm. berat. Nah, Iya, makanya tadi betul. dikasih cairan infus itu jangan sampai kayak gitu, ya. Jadi sebenarnya infus itu untuk mencegah dehidrasi. Bisa untuk mengobati, bisa untuk mencegah, Oke. ya. Jadi, nggak apa maksudnya, jangan berpikiran bahwa infus itu hanya untuk yang sudah, urgent saja ya, tapi Mhm. dari awal pun memang sudah Dari awal, karena prinsip kita untuk menangani kan awalnya sebenarnya preventif. Kalau betul. misalnya preventif udah dilewatin dia harusnya kuratif, kuratif Mhm, itu kita preventif juga di dalam ada di dalam kuratif. Preventif supaya tidak terjadi komplikasi lebih betul, lanjut. betul. Jadi di dalam kuratif pun ada Mhm, preventifnya. mhm, mhm, Jadi misalnya pasien datang demam, mhm, apalagi kalau pasien dengan demam, mhm. itu metabolisme meningkat, kekurangan cairannya itu bakal lebih cepat, penguapan cairannya tuh lebih cepat. Mmm, Jadi pasti dia butuh cairan lebih banyak. betul, betul. Mmm. Misalnya kita demam, kita nggak semerta-merta nggak langsung tiba-tiba, oh kasih obat langsung Iya, anti demam gitu. iya, Dok. Kita cari tahu dulu apa demam, jangan-jangan demam tuh bisa karena kekurangan cairan. Oh, dari kekurangan cairan pun bisa akhirnya demam? Bisa, heeh. Karena Berarti kekurangan mhm, cairan kenapa? Karena penguapan tubuhnya banyak, cairan di badannya kurang. Akhirnya mmm, metabolisme mau nggak mau harus iya, meningkat kan. Jadi kita dari berfungsi sistem sendiri ya, Dok? hipotalamus kita tuh, wah ini badannya kurang cairan nih, Iya, ayo kasih cairan yang banyak. oke. Jadi dikirimin cairan, pasien akhirnya otomatis jadi suhunya sedikit lebih naik. Itu kan bisa jadi parameter juga kenapa pasien itu bisa kita, wah ini udah mau demam, takutnya dehidrasi nih. Iya, Jadi jangan sampai dehidrasinya kejadian dulu baru dipasang infus ya, enggak. Kayak gitu. kebayang kalau nah kan kadang, Dok, ada yang kayak infusnya sulit. Infus Mhm, sulit tuh, ini udah heeh, dehidrasi. Nah, sebenarnya heeh. patokan infus sulit tuh gimana sih, Dok? Patokan infus sulit tuh banyak bermacam-macam. Misalnya pasien infus sulit bisa karena kondisi pasiennya tadi udah Mhm, terlambat. udah Misalnya udah terlambat. keburu dehidrasi duluan, Mhm, mhm. jadi pasang infusnya ibarat pembuluh darahnya tuh udah yang harusnya kan pembuluh darah tuh kayak ibaratnya kayak pipa, Iya, dalam kan diisi air, iya, iya, Dok. tapi pipanya itu pipa lentur, kayak selang lah ya, heeh. Oke. Nah kalau misalnya cairannya nggak ada, lama-lama dia kempot, namanya kolaps. Oke. Itu betul kalau cairan. Itu pasti akan jauh lebih susah dibanding kalau misalnya masih bulet kayak gini pembuluh Mhm, darah. mhm. Ini pasti disuntiknya kan gampang. Kalau Iya. udah kayak gini gimana tuh susahnya Jadi nggak dapatnya? dapet nggak Nggak masuk ya, dapat, Dok, ya? heeh. Itu kalau terlambat. Kalau misalnya sebelum terlambat bisa juga karena faktor dari anatomis pasiennya sendiri. Mhm. Misalnya pada pasien-pasien yang gemuk. Nah, Iya. gemuk kan ibaratnya pasti lapisan lemak yang nutupin pembuluh darahnya kan lebih tebel. Nah, Oke. jadi lebih ibaratnya pembuluh darahnya lebih sulit untuk Iya, iya. dijangkau. Iya, iya. Yang ketiga bisa karena kondisi-kondisi pernah punya penyakit tertentu, misalnya pasiennya itu pernah riwayat kemoterapi, Mhm. atau pernah obat-obatan tertentu yang sehingga menyebabkan pembuluh darahnya itu lebih rapuh. Nah, Jadi mudah pecah jadi mudah ketika pecah, heeh. oke. Begitu dapat, gampang ruptur, langsung Mhm, bengkak, kayak mhm, gitu. mhm, mhm. Nah, kalau bengkak kayak gitu, Dok, itu kan pasti pasti ya, maksudnya yang Mhm, entah itu mau gagal infus atau sudah diinfus tapi akhirnya ujungnya tetap bengkak. Nah, itu iya. tuh karena apa sih, Dok? Nah itu tadi karena namanya infus itu kan kita bikin perlukaan di pembuluh darah tapi dimasukin selang kan. Jadi ibaratnya ini kasih jarum masuk Mhm, pembuluh mhm. darah.
Nah, itu kita tinggal tinggal volatilitas atau kemampuan pembuluh darahnya setiap orang tuh beda-beda. Ada yang lebih rapuh, Mhm. apalagi anak-anak kan masih kapilernya masih lembut. Iya iya. Jadi dia lebih gampang pecah. Jadi lebih gampang Mmm. pecah dibanding sama orang dewasa. Jadi Jadi begitu dia masuk pembuluh darah, iya? ya bisa kapan aja itu pecah karena walaupun dia masuk pembuluh darah pasti akan ada sedikit ekstravasasi cairannya tuh keluar dari pembuluh darah itu pasti ada sedikit sedikit Oke. sedikit. Makanya pada infus di pembuluh darah di tepi, di pinggir Iya. tangan, Mhm. itu ada jangka waktunya. Jangka waktunya berapa sih, Dok? Tergantung pasiennya yang bisa beda-beda. Kekuatannya ya? Kadang-kadang ada yang karena pasien yang lasak gerak-gerak mulu, Iya berapa jam aja udah pas langsung atau bisa bengkak. iya. Ada yang hitungan menit juga bisa langsung bengkak. Mhm Kalau mhm. misalnya pasien tenang ya palingan 3 hari, kalau misalnya bisa kebersihannya bisa dijaga Mhm benar, mhm obat-obatannya juga nggak ada yang terlalu mhm pekat ya, mhm. bisa sampai 5 hari. Berarti jadi dari aktivitas kita yang terlalu banyak gerak atau misalkan memang kalau anak kan biasanya pasti takut ya, Dok, ya? Iya, Tegang gitu. Nah heeh, itu berarti efeknya bisa lebih cepat juga untuk ke bengkak bisa, itu ya? heeh. Apalagi anak pembuluh darahnya lebih halus ya. Iya. Jadi dia mobilisasi sedikit, makanya kalau anak-anak kita ngeliat pasti dipasang spalek kan di Iya, sini. betul, Dok. Itu untuk meminimalisir mobilisasi, meminimalisir bukan nggak mobilisasi sama sekali. Mhm Jadi mhm. walaupun kayak gitu kalau dia lasak gerak-gerak bisa aja putus, bisa pas atau enggak Mhm bisa bengkak. mhm. Oh, oke Dan itu oke. resikonya lebih tinggi Untuk menjadi untuk bengkak menjadi dan bengkak itu lebih tinggi. iya Karena kan anak beda sama orang dewasa. iya Orang dewasa suruh diem ya diem. iya Apalagi kalau udah kayak gitu ya pasti malas gerak kan, kalau anak kan nggak bisa. iya, betul Heeh betul. Orang dewasa aja banyak yang sulit, terlebih saya juga ya, Dok. heeh. Saya tipe yang sulit juga untuk diinfus gitu. Apalagi anak kecil yang lebih kecil lagi gitu ya Iya, cara anak kecil lebih heeh. caranya. Apalagi untuk anak yang biasanya emang kalau itu lebih gemuk, lebih susah Mhm, kan ya. betul betul. Karena emang lapisan lemaknya dia masih mendominasi, jadi pas disuntik ya paling agak lebih susah Iya nyarinya. iya, betul betul. Heeh, Nah, kalau 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 misalnya sudah sulit infus gitu, Dok. Soalnya udah nyoba di mana-mana heeh, nggak bisa dan akhirnya di area atau di tangan yang sama yang bengkak itu mhm kita suntik lagi. mhm, Apakah itu bisa atau ya kalau udah gak ada lahan ya kita harus gimana sih heeh. biasanya gitu? Jadi banyak kalau misal kegagalan infus itu banyak faktornya ya. Mhm, Bisa karena emang karena sulit infusnya, heeh, betul. atau enggak memang pada faktor pembuluh darahnya sendiri yang tadi yang halus jadi susah dapatnya. Mhm Jadi mhm kalau misalnya udah gagal, mhm, coba gagal lagi, iya. kita biasanya kita paling dicoba yang paling ujung dulu. Bisa kita coba kalau misalnya kita di tangan paling di sini dulu, susah kita Oke coba lebih di atas lagi, oke. coba lebih di atas lagi, heeh. Mhm, Sampai kalau emang susah kita pakai pembuluh darah yang besar di vena sentral. Pembuluh darahnya yang bisa langsung ke jantung, contohnya di leher, di oke. dada, atau enggak di paha kalau pada anak kecil seringnya. Mhm mhm mhm. Kalau misalnya tapi kan tuh karena kondisi-kondisi seperti itu kan biasanya gradually kan tergantung kebutuhan. Betul betul. Nggak mungkin anak kalau cuma dirawat inap yang cuma karena sekedar demam, Iya. kayak gitu dipasang sampai di CVC, dipasang Waduh. di pembuluh darah besar kayak gitu, Iya iya, nggak. itu untuk yang intensif Itu ya, untuk Dok, yang kalau pasien memang. kritis ya, Mhm emang mhm. udah nggak bisa gerak sama sekali, Mhm emang kebutuhan mhm. cairannya emang mutlak dari itu doang Iya gitu. iya, Nah, betul. itu kalau misalnya yang masih kondisi-kondisi yang masih di bawahnya itu kan pasti Iya, pembuluh darahnya pasti yang dipakai di perifer. Ya oke. kadang-kadang coba di kiri dulu, yang Mmm, nggak dominan biasanya. untuk Ap pergerakannya. pergerakan atau enggak di kanan, abis itu coba di sisi kontralateralnya, kalau di Mhm kiri nggak bisa di kanan, atau mhm. mungkin di kaki, heeh. Oke. Kalau misalnya nggak bisa ya kita ngelihat, boleh nggak di tempat suntikan yang sama sebelumnya, Iya. nggak dapat, muter lagi, ya kita lihat dulu kondisinya, masih bengkak atau enggak. Mhm. Kan di sini pembuluh darah kan panjang di sini, Iya misalnya iya. bengkaknya di bagian bawah, coba atas sedikit kan nggak ada masalah. Oh, Mungkin oke. seolah-olah ngelihat, "Oh ini bengkaknya di sini, kok disuntiknya di sini?" Padahal itu lebih di atasnya lagi Iya iya sedikit, iya. heeh. Jadi sebenarnya maksudnya di area infus tuh ini kan jadi sarafnya panjang ya, Dok. Heeh, Ketika kita di disuntik di darahnya. sini, bengkak tuh nggak sampai ke sini juga Heeh, nggak berarti mungkin ya? sampai ke sini, pasti di sini kan dia terlokalisir di sini Oh, bengkak, oke. pasti coba di atasnya sedikit dan Mhm. nyobanya tuh nggak langsung sini, enggak. Pasti di sini paling cuma di sampingnya Iya dulu, iya yang iya. di dekat sekitar-sekitar situ dulu, Mhm heeh. mhm Ya mhm. itu tujuannya apa, supaya mencegah semakin ke atas gini. Mhm mhm. Kalau makin ke atas juga mobilisasi aktivitas Mobilisasi makin lebih susah susah, ya, heeh, Dok? betul sekali. Dan kalau misal apalagi kadang-kadang ada di bagian sini ada daerah kubiti, ini kan Mhm. buat tekuk, Iya, heeh, betul. pasti jauh lebih susah. Iya iya. Bahkan beberapa kondisi itu emang, di mana kalau pasang infus itu mutlak, ya mau berapa kali coba pun harus karena itu emang satu-satunya kan. Satu-satunya, Iya betul betul. Oke. Nah, selain dari infus gitu ya, Dok, kan kalau kita kenal dokter anestesi ya udah mikirnya pasti selain infus tuh bius ya, Dok. iya Nah, sebetulnya dokter spesialis anestesi itu pegang apa aja sih, Dok? Apalagi kan dengan terapi intensif juga ya, Dok. iya, Nah, yang di-handle atau yang di-backup oleh dokter spesialis anestesi itu oke. apa? Jadi untuk sebagai yang belum tahu ya, untuk anestesi itu sebenarnya selain dokter bius ya, Mhm anestesi kan kalau kita ngomongin anestesi secara khusus itu, mhm kita ada namanya trias anestesi, mhm analgesia, sedasi, sama relaksasi. mhm Nah, di situ
itu aja bisa bermacam-macam cabang ilmu untuk anestesi. Waduh, banyak banget ya, Kalau Kak. apalagi untuk lulusan yang baru-baru kita ada Iya. tambahan gelar tuh terapi intensif karena Mhm, kita punya kompetensi lagi di bagian intensive care. oke. Karena memang lebih ditekankan di situ. Jadi untuk pasien-pasien kritis selain hanya kita kerjaan ngebius di kamar operasi, Iya, kita juga ngerjain kita juga mengepalai atau bertanggung jawab di pasien-pasien kritis di ICU oke. atau dan juga banyak sebenarnya. Mhm, Selain itu untuk manajemen nyeri juga. Karena kita kan dari trias anestesi kan tadi ada selain ada sedasi ada analgesia. Analgesia kan berarti analisis. menghilangkan nyeri. Betul. Heeh. Nah, jadi untuk pasien-pasien yang ada keluhan nyeri Mhm, biasanya juga dikonsul ke dokter anestesi. mmm, Atau enggak misalnya pasien-pasien butuh tindakan-tindakan yang butuh relaksasi atau betul pasien-pasien betul. yang kesulitan untuk tidur atau cemas juga kita bisa bisa masuk ke dalam ranah seperti itu Oh juga. gitu, tapi nanti bentuknya apakah terapi, Dok? Atau memang ada yang harus disuntikan ke pasien? Yang paling penting itu kalau dari dokter itu sebenarnya komunikasi ya. Oke, Heeh, udah. komunikasi aja tuh kalau misalnya kita pasien mau dioperasi, Mhm. masuk kita komunikasi aja tuh udah ngurangin kecemasannya dia kan. Iya, bener. Otomatis pada saat pembiusan akan lebih smooth. Iya Nah iya iya. nah itu dari mulai dari komunikasi di awal. Mhm Jadi begitu mhm. pasien itu jadi pasien akan lebih Rileks nyaman, lebih jadinya. rileks, Heeh. apalagi untuk pasien-pasien yang cemas bener operasi pasiennya ketakutan, Iya, cemas bener ya. Dok. Terus dokter anestesi yang maju pasti awal-awalnya kita komunikasi dulu, nggak langsung Mhm. tiba-tiba, "Wah ini pasiennya cemas ya," kita langsung kasih Suntik. obat penenang aja, enggak. Kita pasti langsung kita pakai pendekatan yang Iya iya. lebih humanis, jadi untuk Mmm, edukasi mhm mhm. pasien. Jadi begitu udah tenang, baru kita naik ke level selanjutnya masih kadang-kadang masih habis dibius sudah Mhm tenang, tapi mhm. mulai takut lagi gitu. Mhm mhm Bisa mhm. kita komunikasikan kalau emang perlu banget, kita bisa tawarin, "Ibu mau tidur atau enggak?" Kalau misalnya pasien dibiusa lokal ya. Bisa kita kasih untuk obat Mmm. buat supaya penenang, supaya tidur dulu. Mhm mhm mhm. Dengan derajat-derajat sedasi yang ada tahap-tahapnya juga. Betul betul. Jadi Mhm. sebetulnya, apa namanya, nggak hanya dari tindakan ya, justru malah komunikasi juga penting biar memudahkan juga prosedur nggak sih, Dok, Oh iya kalau gitu? betul banget, heeh. Jadi untuk prosedur-prosedur itu pasti kita selain memperkenalkan diri, kita Mhm jelasin prosedur seperti apa, jadi mhm. supaya pasiennya tuh, oh rupanya nggak semenakutkan itu. Iya. Soalnya kan sering banyak pasien itu, "Oh takut tuh disuntik," gitu segala Iya macam. Begitu disuntik, "Oh udah," gitu. iya. Nah, Kadang orang tuh takut heeh, juga kayak, nanti dibius, takut nanti nggak bisa bangun lagi, heeh, takut lumpuh atau segala macam gitu. Nah, iya, itu heeh, sebenarnya, nggak semata-mata atau nggak ke arah sana iya, seharusnya kan ya, Dok, ya? pasti yang itu tadi yang lebih penting kita di komunikasi di Mhm awal. mhm. Namanya juga tindakan Mhm. dengan obat-obatan pasti ada efek samping, nah Oke. ada komplikasinya juga, ada Betul resikonya juga, itu juga betul harus kita jelasin di awal. betul. Jadi kalau misal pasien juga sering kita banyak mitos-mitos di luar, nanti kalau misalnya tidur nggak bangun lagi, kayak Iya, gitu-gitu kan banyak. itu. Atau habis dibius, kalau misalnya dibius total kayak misalnya banyak kalau apalagi kan kita di sini Mhm mhm. RSIA, banyak pasien yang kita bius, yang mau melahirkan, "Dok ini boleh tidur nggak?" Katanya kalau Iya tidur nggak bisa bangun lagi. iya, Nah itu. kayak gitu. Itu sebenarnya cuma mitos-mitos saja itu, Oke. Jadi kalau misalnya ya nggak perlu takut untuk kalau misalnya untuk tindakan operasi karena kita ada dokter anestesi untuk ngebius di sini. Oke, Jadi bisa mantap. ngilangin rasa sakit, cemasnya, ketakutannya bisa kita tanganin juga sebelum ke operasi. Widih. Oke, mantap. Nah, Jadi kayak buat bunda-bunda, yang memang juga kan kita RSIA nih, kita juga kan selain dari untuk anak dan juga untuk melahirkan ya, Dok, ya. iya, Jadi semisalnya nanti memang harus dibius atau segala macam yang memang memerlukan prosedur tertentu, itu kita sudah ada dokter spesialis anestesi, mmm, salah satunya sekarang bersama kita nih Dokter Ismu ya. Jadi udah, apa namanya, lebih menenangkan juga ya, Dok, kita ke iya, pasien gitu. mhm. Jadi nggak perlu takut untuk dibius, jadi nggak akan semenakutkan seperti yang dikira, Kak. Heeh, Boleh dong Dok, iya, apa namanya, pesan lagi untuk pasien yang lain selain selain untuk menakutkan dan sebagainya, apa sih pesan untuk ke pasien yang mau ke rumah sakit gitu mhm kan, supaya tidak takut atau sebagainya? mhm. Jadi yang paling penting itu dari kita kalau misalnya mau berobat ke rumah sakit ya nggak perlu takut, karena di sini di luar tuh banyak orang-orang yang misalnya secara keilmuan bukan sebagai kompetensinya tuh ikut berbicara, ngomong. Jadi akhirnya termakan. Jadi pas sampai ke rumah sakit yang dibawa tuh ketakutannya dulu. Itu nggak perlu. Jadi setidaknya bisa langsung dikomunikasikan ke dokternya. Jadi, "Gimana prosedurnya, Dok?" Nah, jadi supaya mitos-mitos yang banyak beredar di luar itu Mhm orang-orang mhm. juga pada nggak langsung kemakan. Nah, Iya iya. jadi jadi begitu dapat komunikasi, Mhm dapat info langsung dari dokternya juga, mhm. oh jadi kita tahu tindakannya supaya seperti Betul itu, banget, heeh. betul. Jadi nggak terlalu, apa namanya, kita jadi lebih bisa kooperatif untuk antara hubungan dokter sama pasiennya tuh bisa Betul. lebih Kebangun nyaman ya, ya, nyaman. lebih terbangun Mhm. hubungan trust Mhm kepercayaannya, mhm mhm. seperti itu. Jadi sebenarnya kalau untuk yang mau ke rumah sakit ya nggak perlu takut, bisa komunikasi dengan dokter. Sekarang kan dokter kita bisa lewat
telemedicine juga bisa. Betul. Apalagi kita juga banyak yang aktif di media sosial, kalau mau Iya, tanya-tanya juga langsung kadang-kadang kita sering jawab. betul betul. Iya, heeh, Nah, jadi nggak cuman harus datang ke rumah sakit ternyata iya, ya, heeh, Dok, tapi bisa by WA atau apapun yang memang ternyata punya mhm, kontak dan sebagainya ya, Dok, iya, gitu. Nah, kalau apa namanya, untuk bunda-bunda yang tadi sudah kita jelaskan juga, alhamdulillah banyak banget ilmu yang kita dapat dari penjelasan dokter mhm, tadi. Semoga itu juga bisa memberikan pencerahan juga nih ya untuk bunda-bunda atau yang, di luar sana yang takut untuk bawa SC, untuk mau banyak juga yang takut untuk tindakan SC, Dok, kan gitu kan iya, ya. Entah itu SC atau misalkan ketika perawatan anak di rumah sakit gitu ya. iya, Nah, jadi semoga dengan penjelasan dokter tadi bisa mhm, mengurangi kekhawatiran ibu-ibu di iya, sana gitu mhm, ya, Dok, ya. Terima oke, kasih dokter sudah sama-sama ya, memberikan ilmu heeh, yang banyak. sama-sama, semoga bermanfaat aja ya. Amin. Nah, Nanti kita bertemu lagi di podcast selanjutnya ya, Dok, siap, ya. Oh ya, buat ibu-ibu, buat bunda-bunda, ayah di luar sana yang mau kontrol mungkin nanti atau konsultasi dengan dokter spesialis anestesi, kita kalau di sini dengan Dokter Muhammad Ismu, spesialis anestesi dan terapi intensif. Beliau jadwalnya di hari Senin dan Sabtu. Jadi nanti bisa langsung booking aja ke pendaftaran kami ya, gitu. Terima kasih sudah mendengarkan podcast hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi Iya. di Kuda Poni, kuy dengerin asiknya podcast Bunda Suryatni.